Sesi mengaji, belajar Islam lebih dekat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukran. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bisanin ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira amma ba'd. Jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahmatullah. Pada malam yang mulia ini, alhamdulillah kita patut bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita hidayah, memberikan kita petunjuk, dan yang telah memberikan kita berbagai macam kenikmatan. Dan alhamdulillah pada malam hari ini kita akan memasuki pembahasan tentang salat Jumat, yang mana pada hari Jumat itu terdapat banyak keutamaan dan juga ada etika-etika atau adab-adab yang kita bisa lakukan di hari Jumat. Dan hari Jumat itu bukan hari yang menakutkan, bukan hari yang menyeramkan. Kalau melewati kuburan di hari Jumat, itu orang-orang pada takut, ya. Seolah-olah hari Jumat itu adalah hari perayaan bangsa jin atau setan, ya. Sehingga di hari Jumat itu, ya, semua muncul makhluk-makhluk gaib dan mengganggu manusia. Kalau makhluk gaib itu mengganggu manusia bukan hanya di hari Jumat, bahkan setiap hari mereka mengganggu, apalagi setan dari bangsa jin, yang kalau kita sholat saja dia mengganggu, apalagi ketika tidak sholat, ketika lalai. Nah, di hari Jumat ini, di hari Jumat itu adalah hari yang Allah muliakan, ya. Jadi mau Jumat Kliwon, Jumat Wage, Jumat Paing, Jumat Legi, Jumat apalagi ada 5 kayaknya, Pon, ya. Allah Subhanahu wa taala menciptakan hari semuanya itu baik, tapi di hari Jumat memiliki keistimewaan, dan tidak ada di kamus agama Islam adanya hari sial atau bulan sial atau tahun sial, tidak ada. Maka keyakinan seperti ini harus dihilangkan dalam diri kita tentang hari sial, bulan sial, atau mungkin tahun sial, ya. Ya, maaf saya menyinggung sedikit tentang orang yang mau menikah, ya. Dihitung rumus-rumus, kalau tidak cocok jangan nikah. Padahal saling mencintai, saling senang, ya.
Ada juga orang yang menghitung-hitungan tentang tanggal atau hari pernikahan. Wah, cocok ini. Ternyata cerai juga. Rumah tangganya cekcok, suami istri. Ya. Bahagia atau tidaknya rumah tangga itu tergantung dari keduanya. Ya. Harus saling pengertian, saling memaafkan, saling mengerti, saling membantu, saling melengkapi, dan itu semuanya diajarkan di dalam agama Islam. Bagaimana Rasulullah SAW dalam rumah tangga, ya kita contoh, kita pelajari. Ya, adanya dalam keluarga itu saling nasihati, ya, suami dan istri, ya, begitu. Ya. Nah, anggapan-anggapan ini berarti masuk ke dalam pembahasan tatayur, ya. Menganggap adanya satu kejadian itu akan mendatangkan sial, ya. Ini masuk bahasan tatayur. Padahal Nabi SAW mengatakan atiyaratu syirkun, atiyaratu syirkun. Tiara atau tatayur itu adalah perbuatan syirik. Nabi mengulang sampai 2 kali. Menganggap, wah ada kejadian ini, ada burung ini, ada ular lewat, ada kupu-kupu masuk rumah, bakalan begini. Ini semuanya jangan dianggap mendatangkan sial. Ini keyakinan ini harus dihilangkan ini. Mau musibah atau datang kebaikan itu takdir dari Allah. Ya. Maka Nabi SAW melarang umatnya dari bertatayur, menganggap adanya kejadian-kejadian yang akan mendatangkan sial. Atau tatayur itu bukan hanya berkeyakinan mendatangkan sial. Ada kejadian ini mendatangkan kebaikan, itu juga masuk bagian tatayur. Ya. Makanya kita perlu belajar tentang akidah yang benar, supaya hati kita ini terhilangkan dari keyakinan-keyakinan yang tidak diyakini oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, itu belajar akidah ya, Masya Allah. Nah, jadi kita akan masuki pembahasan tentang sholat Jumat. Ya. Dan pada pelaksanaan sholat Jumat, bagaimana sih yang sesuai pelaksanaannya sesuai dengan tuntunan Rasulullah ketika seseorang itu melaksanakan hari Jumat atau melaksanakan sholat Jumat? Ya. Karena kita mendapati dari berbagai masjid itu, dari satu masjid ke masjid yang lain, tata cara sholat Jumatnya kadang berbeda-beda. Maka bagaimana yang benar tentang tata cara pelaksanaan sholat Jumat yang sesuai dengan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Maka insya Allah akan kita bahas. Dan ini pembahasannya lumayan panjang. Mungkin kita akan lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Ya. Dan salat Jumat ini atau tentang hari Jumat, ya, kita bahas hari Jumat. Nabi Adam itu diciptakan pada hari apa? Hari Jumat, ya. Hari kiamat hari Jumat, ya. Hari kiamat itu akan terjadi pada hari Jumat. Nabi Adam diciptakan pada hari Jumat, ya. Hari Jumat itu adalah hari yang istimewa. Nah, kita masuki pada pembahasan berikutnya, yaitu salat Jumat pada malam hari ini. Apa sih hukum salat Jumat? Ya, salat Jumat ini adalah wajib bagi laki-laki, ya, yang sudah balik, ya. Wajib. Bagi perempuan hukumnya sunnah. Kalau dia perempuan mengikuti sholat Jumat, maka dia tidak sholat duhur lagi, tidak sholat duhur. Bahkan ada sebagian orang yang sudah melaksanakan sholat Jumat, dia masih melaksanakan sholat duhur.
Kalau sudah sholat Jumat, ya sudah, tidak ada sholat zuhur, kecuali memang orang yang tidak menghadiri sholat Jumat. Misalkan pertama ketiduran, yang kedua di rumah, ya, dalam kondisi sakit, dia tidak menghadiri sholat Jumat. Atau orang yang bersafar, ya, dia tidak sholat Jumat. Karena orang bersafar itu tidak wajib untuk menghadiri sholat Jumat. Ini khusus bagi orang yang bersafar, juga orang yang sakit. Maka mengganti dengan sholat biasa, sholat zuhur. Ya, jangan sampai di rumah sakit mendirikan, di ruangan orang-orang sakit mendirikan sholat Jumat. Ya. Sholat Jumat itu di masjid. Ya. Apalagi ada orang melaksanakan sholat Jumat misalkan di gereja, ya. Tentang hukum sholat Jumat adalah wajib. Ini terdapat dalam Al-Quran, ya, juz yang ke-28, ya, pada surat Al-Jumu'ah. Jadi Jumat itu dari bahasa Arab Al-Jumu'ah, ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Jumu'ah ayat 9. Yang biasanya ayat ini dibaca oleh imam pada sholat Jumat. Ya. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ati fas'au ila dzikrillahi wa dzarul bai'. Ya. Ini dalil tentang wajibnya sholat Jumat. Ya. Kata Allah Subhanahu wa taala, hai orang-orang yang beriman. Allah memanggil orang-orang yang beriman. Karena orang yang menghadiri sholat Jumat adalah mereka orang-orang yang beriman. Tidak mungkin kita melaksanakan sholat kalau bukan dasar dari keimanan. Tidak mungkin kita akan melaksanakan puasa kalau bukan dasar dari keimanan. Tidak mungkin orang itu akan bersedekah, berinfak, berkurban kalau tidak berdasarkan dengan keimanan. Ya. Karena dia meyakini iman, ya. Iman itu meyakini akan ada pahala nanti di akhirat. Ya. Ketika ini adalah perintah dari Allah, perintah dari Rasulullah, melaksanakan dan ada balasannya di akhirat. Ini kan iman. Jadi iman itu artinya yakin, ya, yakin. Atau dalam definisi yang lain, iman itu diucapkan dengan lisan, diyakini dengan hati, dan diamalkan dengan anggota badan. Itu iman. Ya. Jangan sampai orang meyakini sholat itu wajib, tapi pengamalan anggota badannya nggak ada. Ya, yakin Pak, saya itu meyakini sholat itu wajib. Lisan mengatakan, hati meyakini, ya. Tapi anggota badan tidak melaksanakan, maka imannya kurang sempurna. Ya, atau bahkan tidak beriman. Ya, karena iman itu diucapkan dengan lisan, diyakini dengan hati, diamalkan dengan anggota badan. Itu iman. Hai orang-orang yang beriman, idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ah, apabila diseru, apabila dipanggil untuk menunaikan salat pada hari Jumat, apa kata Allah? Fas'au. Ya. Ini fi'il amr. Fas'au menggunakan wawu jamaah, artinya menunjukkan jumlahnya banyak. Fas'au, maka bersegeralah kalian ila dzikrillahi wa dzarul bai', untuk mengingat Allah, untuk segera salat, wa dzarul bai', tinggalkan dodolan. Lagi jualan cilok, parkir di masjid, dodol sayur, tinggalkan. Ya. Aduh, Pak Ustadz mikir-mikir, kalau ada yang mencuri gimana nih? Yakin, tawakal kepada Allah. Baca doa a'udzu bikalimatillahi tammatin min syarri ma khalaq. Ya, berlindung dari kejahatan makhluk yang Allah ciptakan. Kalau misalkan hilang, kita udah baca doa hilang, ya sudah.
Allah akan mengganti yang lebih baik. Dan kita mengucapkan qadarullah wa masya'a fa'al. Ya. Tinggalkan dari jual beli. Ini bagi laki-laki. Ada emak-emak ya jualan, yang beli juga emak-emak, ya silakan, karena dia tidak wajib menghadiri sholat Jumat. Tapi bagi laki-laki lagi jualan, tutup ya. Kalau bisa misalkan jam 11 sudah tutup ya, atau setengah 12 misalkan tutup ya, bersegera untuk datang ke masjid menghadiri sholat Jumat ya. Ini kata Allah Subhanahu wa taala, fas'au ila dzikrillahi wa dzarul bai', maka bersegeralah kalian kepada mengingat Allah dan tinggalkan dari berjual beli. Lagi tawar menawar ya. Sholat Jumat ya, dipanggil sholat Jumat, udah nanti Pak saya lanjutkan ya. Kalau ini rezeki buat Bapak saya datang lagi, kalau enggak ya nanti akan datang pembeli yang lain ya. Tinggalkan. Bisa nggak seperti ini? Lagi rame Pak Ustadz ini, ada 10 pelanggan. Eman-eman nih kalau ditutup pelanggannya pada yakin kalau sudah rezekinya pelanggan itu akan datang lagi. Allah akan datangkan lagi. Bahkan ada yang rela, oh ya Pak tutup dulu nggak apa-apa, datang lagi. Itu kalau sudah rezekinya. Jangan takut ya. Bismillah. Ini iman ya. Lagi bengkel-bengkel ya, tinggalkan. Ajak sholat dulu ya. Ini dalil tentang wajibnya sholat Jumat ya. Kemudian berdasarkan sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, di sini tercantum nomor hadis 865. Rasulullah mengatakan, la yantahiyanna aqwamun an wada'ihimul jumu'ati au la yahtimanna Allahu ala qulubihim summa la yakununna minal ghafilina. Hendaklah kaum-kaum menghentikan kebiasaan meninggalkan sholat Jumat ya. Hendaklah kaum-kaum menghentikan kebiasaan meninggalkan sholat Jumat ya. Karena di antara kaum-kaum ada yang dia masih sibuk berjualan, masih sibuk beraktivitas, padahal sholat Jumat sudah mau ditegakkan ya. Atau Allah akan menutup rapat hati mereka ya. Atau Allah akan menutup rapat hati mereka. Summa la yakununna minal ghafilin. Lalu mereka benar-benar menjadi orang-orang yang lalai ya. Panggil suara adzan Jumat, wah nanti ya, masih ceramah nih ya, ceramah pertama ya, ya khutbah, baru khutbah pertama, nantilah ya. Kemudian khutbah kedua, wah nanti ya, masih nanti. Udah qomat baru tutup ya. Cuma ikut sholatnya aja ya. Ya. Ini adalah ciri-ciri orang yang malas dan tidak sabaran. Betul nggak Pak? Malas dan tidak sabaran. Padahal Nabi SAW memberikan keutamaan. Orang yang datang pertama itu seperti apa? Bersedekah 1 ekor sapi. Antum bisa tuku sapi orang ini. Minimal 14 juta sapi ya. Boro-boro beli sapi itu kudus baik ya. Ya. Kemudian datang yang berikutnya, yang kedua, itu seperti bersedekah 1 ekor kambing. Nah ini keutamaan. Apa kita tidak pengen bersedekah dengan 1 ekor sapi, 1 ekor kambing ya?
Kemudian yang datang berikutnya itu bersedekah seperti apa? Ayam. Ya. Ayam biasa. Ayam. Yang terakhir telur. Iya. Makanya jangan ngulur-ngulur. Ya. Nanti yang berikutnya yang nggak tahu ya. Apakah seperti kelereng ya? Enggak. Makanya kalau panggilan itu bersegera, ya. Shop pertama, sholat sunnah, baca Quran, ya kan, berdoa, masya Allah. Maka janganlah kita menjadi orang-orang yang lalai. Dan tentang sholat Jumat ini banyak sekali yang meninggalkan. Ada orang tidak sholat sama sekali, hanya sholat pada hari Jumat. Kan Pak Ustadz dalilnya nih, kan Pak Ustadz dari Jumat satu ke Jumat yang lain itu adalah penghapus dosa. Wah, jadi saya sholatnya pada hari Jumat saja. Wah, enak banget ini ya. Kan kata Rasulullah, al Jumatu ila Jumati yukafirani, ya kan. Dari Jumat satu ke Jumat yang lain itu menjadi penggugur dosa, ya. Sehingga sholatnya di hari Jumat saja. Ya kita katakan itu bagi dosa-dosa kecil. Kalau ninggalin sholat, dosanya besar. Bahkan kata Nabi SAW, meninggalkan sholat itu dosanya lebih besar daripada dosa zina, dosa minum khamar, dosa riba, lebih, ya, dosa lebih besar. Dosa riba saja yang paling kecil itu seperti menzinai ibunya sendiri. Itu dosa riba yang paling kecil, Pak. Nah, ini sholat, meninggalkan sholat dosanya lebih besar daripada dosa riba. Wah, seberapa dosanya? Ya. Tapi orang tenang-tenang saja ninggalin sholat, ya. Seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Ingat di akhirat, ketika Allah menceritakan di dalam surah Al-Mudaththir ayat 42 dan 43, Allah mengatakan, ma salakakum fi saqar. Tapi sebelum ayat itu Allah berfirman, fi jannati yatasaalun. Di dalam surga itu mereka penduduk surga saling bertanya-tanya, ma salakakum fi saqar. Apa yang menyebabkan kalian masuk ke dalam neraka saqar? Maka penduduk neraka saqar mengatakan, qalu lam nakum minal musallin. Kami dahulu waktu di dunia bukan termasuk orang-orang yang mendirikan sholat, dan walam nakunu ta'imul miskin, dan tidak memberi makan kepada orang miskin. Itu balasan bagi dua orang ini, yaitu neraka saqar. Bahkan seorang ulama mengatakan di akhirat itu ada namanya wail. Wail itu adalah suatu lembah yang dalam. Kalau gunung itu dimasukkan ke dalam lembah tersebut, gunung itu akan hancur berantakan. Wail, ya. Kalau wail itu kita artikan artinya kecelakaan. Seperti wailul lil mutaffifin, kecelakaanlah bagi orang-orang yang curang dalam timbangan. Ya. Kalau dia menjual pengen ngepas-ngepas atau dikurangi, tapi kalau membeli pengen dilebihkan, nah itu orang jual beli. Betul nggak Pak? Iya. Nek tuku pengen kok mas, koyone kok kurang nih mas, ya. Tapi kalau dia menjual ngirit banget, bahkan cilik dikit, ya, mengurangi. Ya, ini jual beli. Jual beli yang curang itu tidak akan Allah berkahi, ya. Jamaah kaum muslimin wa muslimat rahimani wa rahimakumullah, ya. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang diriwayatkan Imam Abu Dawud,
al-jumu'atu haqqun wajibun ala kulli muslimin fi jama'atin illa arba'atan abdun mamlukun aw imra'atun aw sabiyyun aw maridun. Nah, ini kita perhatikan di sini ya, hadis Nabi SAW. Salat Jumat adalah hak yang wajib atas setiap muslim yang dilakukan secara berjamaah. Jadi mengaji sholat Jumat itu wajib bagi setiap muslim untuk sholat Jumat berjamaah, kecuali ada 4 golongan yang tidak wajib untuk mengikuti sholat Jumat. Nah, ada 4 golongan yang tidak wajib menghadiri sholat Jumat. Yang pertama, abdun mamlukun, budak atau hamba sahaya, karena dia sedang berada pada kekuasaan majikan atau tuannya, ya. Abdun mamlukun, budak, hamba sahaya, ya. Cepat banget ya. Ya. Yang kedua, ketiga, keempat setelah sholat Isya, ya. Insya Allah. Oh ya, ini ngomong lebih 10 menit ya. Ya, tidak apa-apa. Kita lanjutkan setelah sholat Isya, insya Allah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'd. Kita lanjutkan. Yaitu sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-jum'atu haqqun wajibun ala kulli muslimin fi jama'atin illa arba'ah. Salat Jumat adalah hak yang wajib atas setiap muslim yang dilakukan secara berjamaah, kecuali 4 orang yang tidak diwajibkan menghadiri salat Jumat. Yang pertama tadi, abdun mamlukun, hamba sahaya atau budak. Jadi budak itu nama lain hamba sahaya. Dan perbudakan itu di awal-awal ada, kemudian dihapus. Nanti menjelang akhir zaman, budak dan perbudakan itu akan ada kembali, ya, akan ada kembali. Dan budak itu boleh untuk kita gauli, ya, budak. Jadi kalau antum punya budak, baik dari hasil rampasan perang, apa namanya, ghanimah, ya, antum perang dulu sama orang kafir, ya, jades ya gitu, kemudian kalah, kemudian di situ ada wanita-wanita, kayak ini cantik, ini saya mau yang ini, ambil, bawa pulang ke rumah, ya. Nah, itu boleh antum untuk gauli dan punya anak dari budak tersebut, kalau budaknya itu seorang budak wanita. Tetapi di sini ada istilah istibra. Istibra itu menunggu 1 kali haid bagi wanita kafir yang ditawan. Artinya gini, antum punya budak nih, hasil rampasan perang misalkan, namanya siapa ya, Sofia misalkan. Antum tidak boleh langsung gauli, tunggu dia 1 kali haid, karena bisa jadi dia sedang mengandung, ya kan? Dia sedang hamil. Karena tanda-tanda orang itu tidak hamil dengan haid.
Kalau dia haid berarti aman. Ya. Tunggu dulu sampai haid. Ya. Kalau budak wanita ini haid, nah jangan digauli Pak, karena sedang haid. Ya. Nanti haid selesai, baru antum bisa gauli. Ya. Dan boleh punya anak. Tapi kalau budaknya itu adalah laki-laki, majikannya perempuan, maka diharamkan dalam Islam. Ya. Karena pada hakikatnya anak itu milik yang menggauli. Siapa? Bapaknya. Karena wanita yang muslimah, majikannya muslimah, wanita beriman itu mulia. Ya. Sedangkan budak itu sesuatu yang dianggap ya rendah. Ya. Maka nggak boleh seorang majikan perempuan menggauli atau digauli oleh budak laki-laki. Tapi Pak Ustadz, budaknya ganteng, ya kan, tampan, keker. Kalau pengen bebaskan budaknya, dari budaknya dibebaskan menjadi orang merdeka, kemudian disuruh menikahi. Nah, itu caranya. Ya. Jangan status masih budak kemudian menggauli majikan perempuan, nggak boleh. Dibebaskan dulu, kamu merdeka. Dengan syarat satu, nanti lamar saya, nikahi saya, tidak apa-apa. Ya. Tapi kalau budaknya perempuan, itu boleh untuk digauli tanpa harus dengan jalan nikah. Ya, ini khusus bagi budak. Antum punya budak 4, 5, rezeki. Ya. Tapi mumutnya, masya Allah, mumut. Ya. Hamil semua, periksa semua. Ya. Boleh. Sehingga di sini ada di antara tanda akhir zaman itu apabila seorang budak melahirkan tuannya. Nah, ya kan? Nanti di akhir zaman nanti perbudakan atau budak itu ada lagi. Nah, apabila seorang budak melahirkan tuannya. Jadi ketika budak itu hamil, melahirkan, nah nanti anaknya ini pun menjadi tuannya dia. Ya. Jadi majikannya dia. Dan budak itu boleh untuk diwariskan. Ya. Itu panjang masalah perbudakan. Antum pengen nikah lagi tapi kok susah nyari budak. Ya, budak nggak ada. Ya. Nanti di akhir zaman muncul lagi kalau antum masih hidup. Ya. Pertama, hamba sahaya. Yang kedua yang tidak diwajibkan dalam sholat Jumat adalah imra'atun. Apa imra'atun? Wanita. Ya, tidak diwajibkan sholat Jumat. Ya. Yang ketiga, ausabiyun, anak kecil. Nah, segini, ya kan? Segini, ya. Tapi kalau udah 7 tahun, ya disuruh untuk sholat. Ya, kalau disuruh sholat Jumat, susah sekali, ya sudah. Dia belum terkena kewajiban sholat. Tapi kalau udah 10 tahun, kalau bisa diharuskan. Karena kata Nabi SAW, kalau anak itu 10 tahun susah untuk sholat, nggak mau sholat, diapain? Pukul. Ya, dipukul. Kemudian yang keempat, au maridun, orang yang sakit. Ya, ini empat manusia yang tidak wajib menghadiri sholat Jumat. Pertama apa tadi? Hamba sahaya atau budak. Kemudian kedua wanita. Yang ketiga anak kecil. Dan yang keempat orang sakit. Orang sakit ini bisa laki-laki, bisa perempuan. Ya. Nah, di sini hukumnya wajib bagi laki-laki ketika dia sakit, nggak bisa mendatangi sholat Jumat, maka dia sholat di rumahnya. Bahkan ada yang sakit, dia semangat, pokoknya saya pengen menghadiri sholat Jumat, sampai diangkat sama anaknya, pakai kursi roda, pakai tongkat, ya. Apalagi yang sehat, ya. Jangan sampai malas-malesan. Ini beberapa dalil tentang wajibnya menghadiri sholat Jumat.
Kemudian di sini Syekh Abu Bakar Jabir Al-Jazairi menyebutkan apa sih hikmah disyariatkan salat Jumat. Hikmah disyariatkannya salat Jumat. Kata beliau mengatakan, adapun di antara hikmah disyariatkannya salat Jumat adalah mengumpulkan orang-orang dewasa yang mampu mengemban tanggung jawab di antara penduduk suatu daerah atau perkampungan setiap minggu di suatu tempat untuk mengetahui setiap ketentuan dan keterangan yang berkaitan dengan hal-hal yang ditemukan dan peristiwa terjadi yang diutarakan oleh imam kaum muslimin dan khalifah mereka yang terkait dengan kemaslahatan urusan agama dan dunia mereka. Karena di dalam salat Jumat itu salah satu rukunnya ada khutbah Jumat, biar orang-orang itu pun mendengar nasihat tentang agama. Karena jarang orang-orang yang menghadiri pengajian seperti ini, dengerin nasihat. Nah, dengan dikumpulkannya pada hari Jumat, diwajibkan laki-laki salat Jumat di rumah, di masjid, ya, dia bisa mendengar nasihat dari sang khatib, ya, sang khatib, dengan berbagai pembahasan, ya. Itu tujuannya untuk mengumpulkan orang-orang dewasa, ya, karena mereka sudah mempunyai tanggung jawab mengemban amanah agama, ya. Yang tidak kenal jadi kenal, ya. Kadang tetangga sendiri lewatin 3 rumah nggak kenal, loh ternyata tetangga saya, ya kan? Jadi kenal ketika di masjid. Kemudian di antara hikmahnya juga di sini, ya, kata beliau, juga mereka dapat mendengar anjuran serta peringatan, janji serta ancaman Allah Subhanahu wa taala yang dapat membangkitkan semangat mereka dalam menunaikan sejumlah kewajiban mereka serta mendorong mereka supaya menunaikannya dengan sungguh-sungguh dan penuh ketekunan selama 1 minggu, ya, agar mereka mendapatkan nasihat, ya, dari seseorang. Tentunya di sini, ya, perlu yang saya nasihatkan, hendaknya para khatib-khatib itu adalah orang-orang yang memang paham tentang agama, bukan hanya sekedar membaca teks sehingga tidak mengetahui ini dalil sahih apa enggak, ini yang diceritakan itu sahih apa enggak, ya. Karena banyak imam khatib-khatib yang dengan mudahnya ceramah dengan panduan buku, ternyata yang dibaca hadisnya hadis dhaif, yang lebih parah hadis palsu, ya, ngeluarin hadis siapa yang melakukan seperti ini nanti seperti ini, ya. Sehingga apa? Bukannya memberikan petunjuk kepada manusia, malah menyesatkan manusia dengan amalan-amalan yang tidak disyariatkan, ya. Maka hendaklah khatib-khatib itu orang yang paham agama, ya. Jangan sekedar comot sana comot sini, yang penting ada khutbah. Mending kalau bukunya itu memang terpercaya isinya, ditulis oleh ulama yang terpercaya, ustaz yang terpercaya, tidak apa-apa, silakan, ya. Hadisnya sudah terpilih, ya, sahih, paling tidak hasan, ya. Kemudian kata beliau rahimahullah, hikmah-hikmah tersebut dapat terlihat nyata bagi orang yang mau merenungkan sejumlah persyaratan serta kekhususan salat Jumat, ya. Ya, nanti ada amalan-amalan yang bisa kita lakukan dari Jumat, misalkan potong kuku, ya, memotong rambut, rambut kemaluan,
rambut ketiak, potong kumis, jangan potong jenggot Pak ya. Potong kumis, jenggot biarin, ya. Kemudian sunahnya nanti di sini sebenarnya nanti di sini juga disebutkan tentang adab-adab etika-etika pada hari Jumat, ya. Pakai minyak wangi, mandi, ya kan. Bahkan dari Jumat kita disuruh perbanyak apa? Sholawat. Sholawat Pak, bukan sholawatan. Sholawat. Allahumma sholli ala Muhammad, atau sholawat yang sering kita baca di dalam sholat. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala Muhammad. Ya. Bahkan kalau kita mendengar nama Nabi disebut, kita juga disuruh untuk bersolawat. Misalkan dalam pengajian atau dengerin ceramah disebutkan nama Nabi, ya kita bersolawat. Allahumma sholli ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya. Karena kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang yang bakhil, ini orang bakhil. Jadi bakhil itu bukan hanya pada harta, ya. Kata Nabi, orang yang bakhil itu adalah orang yang apabila namaku disebut di depan dia tidak berselawat kepadaku. Itu orang yang bakhil. Apa susahnya sih? Sallallahu alaihi wasallam, ya. Ketika nama Nabi disebut, ya. Kalau harta kan, aduh, capek-capek dapat maju mundur, ya. Ini butuh keimanan. Jadi kata Nabi, orang yang bakhil itu adalah orang apabila namaku disebut di hadapan dia tidak berselawat kepadaku. Dan dalam hadis yang lain, Nabi mengatakan, siapa yang berselawat kepadaku sekali, aku akan balas kepadanya 10 kali. Masya Allah. Luar biasa nih Pak. Jadi perbanyak sholawat dengan sholawat yang Nabi SAW ajarkan, ya. Jangan bikin sholawat sendiri, ya. Nah, karena di antara persyaratannya terkait erat dengan keberadaan suatu perkampungan, suatu jamaah, suatu masjid dan persatuannya. Jangan sampai suatu kampung tidak ada masjid, harus ada masjid, ya. Kemudian keberadaan khutbahnya yang disampaikan khalifah atau penguasa. Diharamkannya berbicara saat pelaksanaannya serta gugurnya kewajibannya dari seorang hamba sahaya, wanita, anak kecil dan orang sakit. Jangan sampai ketika ada sedang ceramah, ya sedang khutbah, kita malah ngobrol. Maka ini menjadi sia-sia amalan salat Jumat kita. Bahkan Nabi mengatakan, kalau kita ngomong ke samping kita, teman kita, diamlah, itu bisa merusak amalan salat Jumat kita. Cuma ngomong diamlah, apalagi ngobrol, ya. Kamu tadi kesini jalan kaki pakai motor, ya kan? Sama siapa? Bahkan ketika sang imam, sang khatib lagi ceramah, ngobrolinnya bisnis, ya kan? Kamu tadi jualan es tungtung, ya. Udah laku berapa? Masih ada nggak jualannya? Nanti anak saya mau beli. Nah, lagi sholat Jumat, ya. Maka ini bisa menggugurkan atau bisa menghilangkan pahala sholat Jumat kita. Mengingat membebani mereka dengan kewajiban tersebut dipandang tidak sempurna, dan mereka tidak termasuk orang-orang yang mampu menunaikan sejumlah tanggung jawab serta beberapa kewajiban yang disampaikan di atas mimbar. Ya. Kalau khatib sedang ceramah, dengarkan dengan baik, ya. Ambil ilmunya, ya. Jangan sampai kita ngobrol. Sampai di sini. Insya Allah akan kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Insya Allah. Ada pertanyaan nggak? Ya, syukur. Ibu-ibu tolong diingatkan suaminya ya, anak-anaknya, ketika sudah masuk waktu sholat Jumat.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz, bagaimana kalau sholat tidak tumak ninah karena punya anak kecil? Iya. Gimana? Wajib dalam sholat tumak ninah. Iya. Dia sholat tapi sambil mungkin mana gitu. Kalau di rumah kan bisa. Kalau tumak ninah itu ketenangan dalam gerakan. Ya, tumak ninah itu ketenangan dalam gerakan sholat. Ya. Tumak ninah ini hukumnya wajib. Bahkan kalau orang tidak tumak ninah, sholatnya tidak sah. Kalau ibu-ibu sedang sholat, mau di masjid atau di rumah, punya anak kecil, ya amankan dulu anak kecilnya. Kalau bisa amankan, biar dia bisa sholat khusyuk. Dan misalkan ruku, jangan terlalu lama. Yang penting tumak ninah. Karena punya anak kecil, ruku selama 2 menit, 1 menit, ya. Yang penting ruku tenang, dibaca dengan baik bacaan-bacaannya, ya kan? Ruku subhana rabbiyal azim, subhana rabbiyal azim, subhana rabbiyal azim, sami Allahu liman hamidah. Nah, seperti itu. Tenang. Jangan sambil mau ruku udah dibaca doanya duluan, subhana rabbiyal azim, subhana rabbiyal azim. Nah, baru udah, ya. Baru udah. Jadi doa itu dibaca ketika gerakan sudah sempurna. Allahu Akbar, udah sempurna seperti ini baru dibaca doanya. Jangan gerakan masih bergerak udah dibaca doanya. Wajib tumak ninah. Dan jangan memperlama sholat. Kalau memang punya anak kecil yang kita tidak bisa mengamankan, atau anak kecil itu tidak aman, ya. Jadi di sini, ya, tetap tumak ninah, tapi sebelum sholat kondisikan dulu anaknya, ya. Dan tentunya tidak berlama-lama ketika ruku, yang penting tumak ninah, ya, dibaca. Ketika sujud pun demikian. Ya, ketika ruku, ketika sujud itu tumak ninah. Ada di ruku, ada di sujud. Karena hadis Nabi SAW mengatakan ada orang sholat selama 60 tahun, satu sholat pun tidak diterima sama Allah. Kadang rukunya sempurna tumak ninah, sujudnya tidak tumak ninah. Cepat sujudnya. Sujud itu cepat. Ada yang sujudnya tumak ninah, tenang, tapi rukunya itu cepat. Jadi ada pada ruku dan sujud tumak ninah itu. Ya. Iya. Itu sesuai dengan bacaan. Dan kalau misalkan punya anak kecil yang merengek-rengek, yang nangis, yang apa gitu kan, ya suratnya jangan panjang-panjang. Nabi pernah ketika mau sholat, Nabi itu pengen memperpanjang bacaan, tapi di belakang ada anak yang nangis. Ada anak yang nangis. Akhirnya Nabi memendekkan bacaannya, ya, mengganti dengan surat yang lain, ya. Itu. Jadi ke ibu-ibu, ya, terutama yang sholat di rumah, misalkan kondisikan dulu anaknya, titipin ke kakaknya, ya, titipin ke mungkin kakaknya lah, ya, agar mong-mong, kemudian ibu sholat, ya. Atau kondisikan dulu anaknya di samping atau di mana, ya. Karena tumak ninah ini hukumnya wajib. Kemudian Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kok kayak tulisannya sama? Bagaimana kalau menjalankan sholat sunnah tapi belum melakukan zikir? Apakah boleh, Pak Ustaz? Ya. Ya, ini boleh-boleh saja. Tetapi di satu sisi dia meninggalkan sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam,
yaitu zikir setelah sholat. Jadi kalau ibu itu pengen cepat ingin sholat sunnah, ya zikirnya paling tidak astagfirullah, 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 Allahumma antas salam wa minkas salam, tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Terus subhanallah, subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33 kali, Allahu akbar 33 kali, dikenakan dengan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Atau dalam riwayat yang lain boleh Allahu akbarnya 34 kali. Ya. Ya kalau ini sholat sunnah ya lebih baik zikir dulu lah. Ya, zikir dulu sebentar baru sholat sunnah. Syukron ya afwan. Dah cukup? Oh, iya Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dzalikum khairakum in kuntum ta'lamun gitu ya. Fas'au ila dzikri wa dzul baik, dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun ya kan. Yang depan itu lebih baik apabila kalian mengetahui. Terus fa idza qudiyatis salatu fa apa? Jadi lupa Pak. Apa? Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ati fas'au ila dzikrillahi wa dzarul baik dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Fa idza mana Qur'annya? Kalau ditanya malah lupa. Tapi kalau dibaca salam sholat, ya ini butuh kajian tafsir ya. Fa'idha qudiyatis salatu fantashiru fil ardi wabtagu min fadlillahi wadhkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Ini ayat yang berkenaan kalau selesai salat Jumat maka silakan bertebaran ya. Bertebaran di muka bumi untuk mencari karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi ayat tadi 9 tinggalkan jual beli. Kalau sudah ada panggilan salat Jumat, selesai salat Jumat silakan dagang lagi. Ya, dagang lagi, silakan nyari duit lagi, ya. Bertebaran di muka bumi. Dan ingatlah Allah yang banyak agar kalian beruntung, ya. Wadhkurullaha katsiran la'allakum tuflihun, ya. Dan ingatlah Allah yang banyak agar kalian beruntung. Kalau alam ini udah 7:30 lewat Pak. Ini udah pada lapar nih Pak. Insya Allah kita lanjutkan. Belum makan kan? Ya, sampai sini aja. Insya Allah ini masih berlanjut pembahasan tentang sholat Jumat. Belum kita bahas adab-adabnya dan yang lain-lain. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.